wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bareng saya Juragan Ulin. Oke teman-teman, karena berhubung udah banyak juga yang penasaran mengenai yang kemarin part 1 tentang aku dapetin tiket 1,8 juta untuk ketiga negara. Nah, kali ini aku bakal bahas part 2-nya. Gimana sih cara dapetin tiket 1,8 juta itu. Nah oke, aku mulai bahas dari sekarang. Oh ya, sebelumnya aku bakal kasih kalian lihat bukti dulu bahwasanya aku nggak bohong ya, dapat harga tiket 1,8 untuk ketiga negara. Jadi nanti aku bakal apa? Bakal aku post juga screenshotan hasil ini bukti pembayaran atau pembelian tiketnya. Nanti aku langsung share ke kalian di bawah ini ya nanti. Oke teman-teman, jadi tips and trick cara mendapatkan tiket pesawat murah. Oh iya, by the way, sorry banget, ini emang lagi jam istirahat. Kebetulan aku lagi di ruangan, lagi sendiri, lagi di ruangan tempat kerja. Jadi aku manfaatkan untuk bisa sharing sama kalian mengenai dapat tiket pesawat 1,8 juta ke 3 negara. Oke, kalian udah siap? Jangan lupa, karena aku akan nulis deskripsi terlalu banyak di bawah pun. Jadi buat teman-teman mungkin yang sekiranya emang ada beberapa informasi penting, boleh di screen record, kalau nggak dicatat juga boleh. Jadi yang pertama itu, aku biasanya untuk booking pesawat itu selalu di online travel agent ya, salah satunya di Traveloka. Dulu aku percaya banget sama Traveloka karena menarik, banyak banget promo-promo yang mereka tawarkan. Di tahun 2019 itu aku sering banget cek banget tiket pesawat di Traveloka. Nah, tipsnya adalah yang pertama, ketika kalian mau cek tiket pesawat itu usahakan di malam hari. Aku biasanya kisaran jam 10 malam sampai jam 1 malam itu aku biasanya cek tiket pesawat di Traveloka. Karena apa? Biasanya di aplikasi mereka itu entah kenapa, entah mungkin aku jadi beranggapan apa ya, beberapa persepsi gitu, entah mungkin mereka sistem error kah, atau entah mungkin promo khusus kah ketika customer melihat pada waktu-waktu tertentu kayak gitu. Dan itu biasanya sampai benar-benar drastis banget sih, kayak lebih dari 80% gitu nggak adanya. Jadi seolah-olah lu kayak bener-bener low fare tuh low fare gitu, kayak cuman bayar pajak bandara gitu doang. Dan itu aku pernah lakukan waktu sebelumnya aku dapat tiket yang 3 negara 1,8 juta ini. Sebelumnya aku dapat tiket pesawat juga itu dari Penang ke Singapura. Waktu itu pakai apa ya, aku lupa, pakai Jetstar. Itu cuman 150.000 dari Penang ke Singapura waktu tahun 2019 awal. Nah itu oke, lanjut. Jadi yang pertama itu tadi timingnya itu di tengah malam, perkiraan pukul 10 malam sampai jam 1 pagi ya, atau ke jam 1 malam. Itu timing yang pas. Dan kalian harus, sebenarnya kalau misalkan booking tiket pesawat itu, kalau misalkan normalnya ya, ketika sebelum covid itu biasanya mereka kayak udah kayak ngerekomendasi beberapa tanggal. Ada yang warna hijau itu biasanya tanggalnya itu low fare, jadi benar-benar tiketnya lagi murah banget. Nah setelah itu at least minimal 3 bulan sebelum penerbangan, kalau ke luar negeri biasanya aku prepare-nya seperti itu. Dan itu emang benar-benar harus well prepare gitu kan, jam yang ini. Dan yang keduanya itu kamu harus cari tahu banyak maksudnya cari tahu tentang info promo yang ada di aplikasi itu, kayak mungkin promo seperti kartu debit, kartu kredit, terus pay letter, terus promo-promo lainnya yang ketika mereka lagi lakukan di aplikasi itu. Terus setelah itu kalian harus gerak cepat. Jadi ketika kalian udah nemu tanggal dengan tiket pesawat yang low fare,
itu kalian harus cepet-cepet kliknya ya. Kliknya tuh harus benar-benar cepet, tak 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 tak. Jadi jangan sampai ketika kamu udah dapetin harga low fare di menu pilihan, tapi ketika pas pencet tiba-tiba si harganya berubah. Itu banyak banget yang kejadian seperti itu. Tapi ya mungkin gimana keberuntungan juga sih intinya kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa setelah klik dan masukin promo juga jangan lupa. Nah, sama halnya ini, aku udah sempat ngeprint juga sih buat teman-teman takutnya nggak percaya. Nih, aku ini dapat tiket pesawat 1,799 ya, kurang lebih 1,8 juta ya teman-teman. Nah, ini penerbangannya mulai dari Jakarta ke Bangkok ke Vietnam, Vietnam ke KL. Nah, Jakarta ke Bangkok ini aku dapat harga 747.400. Terus kemudian aku dari Bangkok ke dari Jakarta ke Bangkok itu aku pakai Malindo Air. Emang sih tanpa bagasi. Jadi kita cuma input bagasi kabin doang 7 kilo ya. Terus dari Bangkok ke Vietnam aku pakai Nok Air, itu maskapainya Vietnam maskapainya Thailand juga, tapi itu yang benar-benar yang low budget gitu loh. Itu dapat harga 556.400. Lalu yang berikutnya aku pakai penerbangan dari Saigon Vietnam ke Kuala Lumpur, itu aku pakai Malindo lagi. Pakai Malindo aku dapat harga 694.000 sama tanpa bagasi juga, hanya bagasi kabin aja 7 kilo. Terus ada dari Kuala Lumpur ke Bandung, langsung aku landing langsung di Bandung, itu aku pakai Malindo juga, dan itu sama tanpa bagasi, cuman bagasi kabin aja. Dan total keseluruhan itu kurang lebih ini tuh di 2.400.000-an mungkin ya. Tapi karena aku dapat promo diskon nih teman-teman, kurang lebih 600.000, jadi aku dapat harga di 1,8. Jadi kayak gitu. Dan jangan lupa ketika pemesanan di tiket pesawat itu harus sama dengan nama di paspor ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih, terutama apalagi yang pengen benar-benar hunting tiket, jadi diusahakan well prepare dalam artian seperti dokumennya dulu. Kan nggak mungkin penerbangan internasional itu kan membutuhkan paspor, bukan KTP ya, dicatat ya teman-teman. Jadi penerbangan internasional itu butuh paspor. Jadi paspor tuh benar-benar harus must ready gitu kan. Kalau misalkan belum ready, ya mau gimana pesen gitu kan. Sedangkan pakai KTP itu nggak bisa gitu. Terus udah gitu, dan jangan lupa yang aku bilang tadi, kamu harus cari tahu dulu nih ada promo apa nih. Tapi sekarang sih promonya nggak terlalu semelejit kayak yang sebelumnya ya, karena mungkin COVID juga ya, karena jadi ada pembatasan dan yang lain-lain. Oke teman-teman, paling itu dulu yang bisa aku share. Terus nanti aku bakal share juga selama perjalanan aku solo traveler backpackeran ya. Pertama kali loh, first time banget aku keluar negeri sendiri, dan itu kayak yang giguk gitu. Nanti aku pasti bakal posting di part berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Mau aku bahas tentang apa lagi, tapi aku pasti bakal fokus dulu bahas tentang trip aku selama di 3 negara ini untuk part-part berikutnya. Oke teman-teman, semoga kalian semua sehat selalu, sukses. Salam Juragan Ulin.